Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang bagi gue spesial banget nih. Kita sama-sama berkacamata. Lu kacamata min berapa sih? Kiri 3, kanan 5, silinder 2,5. It's complicated. Silinder 2,5. Silinder 2,5. Oke, lo mau tahu nggak gue berapa? Kayaknya gede soalnya ininya mukanya masuk banget. Tebak. 7 or 9. Bener, ada yang 9, ada yang 8. Oke, kita jadi melenceng guys. Jadi kita hari ini kedatangan temen gue nih, teman yang baru pertama kali kita ketemu sebenarnya, tapi sebenarnya udah lama kita WhatsAppan ya. Iya, betul. Namanya Adriel Arizon. Yeay. Jadi Adriel ini lu lebih pengen dipanggilnya Adriel atau Adriel nih sebenarnya? Sebenarnya sama aja sih mas. Sama aja. Teman-teman lama gue manggil gue Adriel sih. Adriel. Tapi kalau yang baru-baru kenal ya, Adriel. Oh, Adriel. It's okay ya. It's okay anything. Oke. Jadi guys, gue ini secara pribadi sebenarnya mantau dia nih. Apa sepak terjang dia sebagai seniman. Kayak, di Tanatap gitu. Terus pertama kali sama Atrio Moniaga kayak gitu. Tapi gue sebenarnya lebih ngehnya sih sebenarnya waktu di Tanatapnya itu ya kayak gitu nih. Siapa nih anak kayak gitu loh. Terus yang gaya ilustrasinya atau paintingnya nih beda banget kalau menurut gue ya. Warna-warna yang lu pilih tuh sebenarnya agak-agak mengganggu ya menurut gue. Oke, terima kasih. tapi kayak menggangguin dalam arti yang enak gitu loh. Terima kasih lagi. Oke, Drill, tolong dong kenalin ke teman-teman semua yang nonton nih. Lo kan seniman ya sekarang nih ya. Lo bisa nyebut diri lo seniman gak sih? The industry pasti manggil gue seniman sih sebenarnya. Cuma fokus gue soalnya gini, gue punya sedikit inferioritas untuk menyebut gue sebagai seorang seniman. Kenapa? Gue selalu merasa gue tuh seniman dalam tanda kutip karbitan. Karena gue gak sekolah seni satu. Okay. Gue suka gambar dari kecil. Okay. Tapi karena SMA gue cukup pinter lah ya. Cukup pinter ya. ranking gitu. Ranking enggak, tapi di sekolah yang unggulan gitu ya. Dan gue ambil IPA juga. Jadi pada saat itu paradigmanya sayang kalau gue hanya menggunakan talenta gue untuk menggambar. Jadi gue ambil major yang a little bit complicated, which is architecture. Gitu. Jadi gue ambil arsitektur, tapi deep inside gue tuh lebih suka gambar. Tapi lu bertahan berapa lama di arsitektur? Oh, gue lama. Gue cukup menyadari bahwa disciplines and resilience is a key of success. Oh, gitu. Wow. Jadi ketika gue nggak suka, tapi gue udah komit ambil ini, gue harus tetap jalanin. Jadi gue tuh bukan tipe orang yang lompat ke sana ke sini, I do it for passion gitu. Gue kurang handal di sektor itu gitu ya. Jadi iya, jadi gue setelah lulus di arsitektur, gue 2 tahun kerja di konsultan Singapore. Jadi emang work ethicnya rada gila ya, pecut gitu. Udah pengen resign gitu, tapi balik lagi ke 2 key factor tadi, discipline and resilience is a factor of success buat gue. Jadi akhirnya gue bertahan di sana. Dari awal, dari lo muda, sekarang masih muda juga sih, maksudnya lebih muda lagi, lo tuh udah sadar soal faktor itu apa tadi, disiplin sama resilience. Lo udah menanamkan itu sebagai apa ya, identitas dong sebenarnya itu dari lo. Nggak tahu ya, mungkin karena keluarga sekali ya. Bokap kan karyawan swasta. Kamu harus gitu nggak? Enggak, cuma papa kan karyawan swasta kan. Terus tipe Asian dad gitu loh. Jadi mama kan kerja di rumah. Jadi mungkin dengan culture kayak gitu kelihatan kayak, tahu gak sih kayak lelaki tidak bercerita. Lelaki tidak bercerita, tahu-tahu stres sendiri gitu loh. Jadi mungkin karena tahu-tahu rambutnya putih sendiri. Jadi mungkin karena itu jadinya akhirnya ya udah nilai value itu yang gue makan gitu loh. Harus disiplin, harus beres, nggak boleh lari dari tanggung jawab gitu. Cuma ya jadinya ya. Dari kapan itu? Dari sekolah, dari kuliah? Lupa cuma kayaknya mulai bener sadar akan nilai itu pas SMA. SMA gue masih main-main kemana. belum ada identitas yang gue masukin kayak gitu loh. Gue malah bersenang-senang bikin klub Jepang-Jepangan dulu. Tapi mungkin karena itu gue jadi kurang social skill sebenarnya sih. Masa? Enggak. Terus jadi itu yang masih lu bawa terus sampai sekarang? Iya, betul. Beneran? Betul. Makanya kadang-kadang gue merasa kayak, nih kayaknya gue kurang, makanya gue merasa gue tuh seniman ya, let's say tanda kutip tadi karbitan, karena karakter-karakter yang gue bawa itu bukan karakter orang yang berpikir untuk mencari inspirasi. Menurut gue inspirasi harus dipecut buat datang gitu-gitu. Dan gue cukup menerapkan work ethic gue sebagai orang pabrik gitu loh.
Jadi kalau dalam 1 bulan gue tidak memproduksi beberapa gambar, berarti gue dalam tanda kutip gagal. Kurang lebih kayak gitu. Ada metrik-metrik. Atau masuk ke kategori tidak produktif kayak Ya, gitu. KPI-nya jelek gitu. Iya, gue punya itu, Mas. Gue punya KPI yang KPI gue jelek gitu loh. Sampai gue ngomong ke teman gue, Dril, kamu mah jadi kayak ilustrator jadinya, bukan seniman gitu. Jadi karena selingan-selingan masukin di sini, jadi kayak gue merasa, ya the industry called me an artist lah. Oke. But my focus is to create something wonderful gitu. Wah. Oke, kita sebelum masuk ke situ itu menarik sih. Jadi lo itu masuk ke perusahaan arsitek. Kuliahnya apa bidangnya? Gue kuliah arsitektur. Arsitektur di mana? Di Unpar, Parahyangan, Bandung. Parahyangan. Oh, ya. Bandung. Oke. Terus kenapa? Gue ngejokin orang gambar juga pada saat itu. Karena gue suka banget gambar. Oke. Ya. Kalau pengumpulan orang keluar duit buat ngeprint gambar, gue terima duit karena gue gambarin orang. Oh, udah terima duit saat itu. Keren loh. Terus and then gue lulus kerja di konsultan arsitektur. Langsung dari pas lulus langsung kerja. 2 tahun, and then gue pindah ke client side, which is kalau di bahasa industrinya developer gitulah. Nah, karena work pace di developer itu cenderung lebih santai dibanding teman-teman kita yang di konsultan, which is mungkin kalau nonton pasti tahu lah ya, agency sama client side gitu ya. Jadi gue punya keleluasaan waktu untuk melakukan apa yang dulu gue yakini gue suka. Gambar? Iya, gambar. Itu hobi yang sampai sekarang belum kepatahkan lah. Oke. Dan kalau orang bisnis bilang gue punya competitive advantage di situ. gue suka kalimat lo. Iya, jadi kalau misalnya kayak ada ospek gabungan gitu ya, siapa di sini bisa gambar tuh semua orang noleh ke gue gitu. Ya udah, berarti gue akui dari dulu gue punya advantage itu gitu. Jadi ya udah, mengapa tidak ditekuni lagi sembari pulang kantor. Nah, pada saat itu gue juga buka quote kan, kayak dulu tuh ada quote yang bilang what you do after 5 PM is what shape you. Gitu. Ya, betul. Itu menarik. Itu apa ya? 20% yang lo lakuin ya gak sih? Dari Pareto 80-20 kayak gitu kan. Oke, jadi saat lo memulai memutuskan keluar dari dunia arsitektur, karena sebelumnya arsitektur ya, itu apa sih? Kenapa? Kayak kan gini, arsitek itu adalah pekerjaan yang jelas gak sih ya? Tapi seniman itu apakah jelas sebenarnya? Iya. Iya lagi gitu. Iya bener sih. Even the risk is higher. Jadi kalau secara hitung-hitungan bisnis ini gak make sense sebenarnya. Nah, kenapa lo masuk ke situ? Justru karena gue habis sekolah bisnis. Sekolah bisnis? Manajemen lah hitungannya. Menarik. Lo mengambil kesimpulannya itu dari hasil dari lo sekolah dulu gitu, belajar dulu? Iya. Jadi tahun 2019 itu gue sambil kerja kantoran, gue tuh ngambil sekolah bisnis dan manajemen. Karena saya ingin menjadi komisaris. Karena saya ingin mendaki tangga perusahaan untuk menjadi direktur atau komisaris. Di saat itu gue merasa orang-orang yang bisa sampai posisi puncak adalah mereka yang ngerti finance. I need that kind of knowledge. Makanya gue enroll business school di Jakarta sih sambil kantor gitu. Lucunya di sana gue ketemu dosen marketing. Dia bilang ini sangat materialistis sih. Duit itu lari ke 1% orang terhebat. Betul. Iya, dan gue mengakui bahwa gue bukan 1% orang yang hebat di arsitektur. That's it. Itu yang nomor 1. Itu lo langsung sadar, gue bukan 1%, ya? 1%. Dia ngomong 1% lah. Mungkin 1-2 berapa lah gitu ya. Tapi ternyata di seniman kayak 0,0001 deh. Nanti itu belum masuk situ. Belum masuk. Terus setelah lo sadar itu, apa yang lo lakuin? Kenapa justru malah ngambil ke seniman kan? Kayak lo udah belajar marketing terus nggak tahu ya, luntang-lantung aja sebenarnya. Luntang-lantung ini mikir kayak tiba-tiba jalan pulang motor gitu, kayak kalau nyetir kan autopilot, and then tiba-tiba nyampe mana tiba-tiba gitu. Mikir apa gitu ya. Gue mikir aja gitu, kayaknya pekerjaan yang dari dulu gue yakini yang gue nggak bosan-bosan lah mas. Satu yang nggak gue bosan-bosan. Dan yang tadi gue punya competitive advantage yang kayaknya gue cukup jago deh gitu. Kayaknya secideng kayaknya gue paling jago deh gitu. Kayaknya bisa deh kalau dari logika tadi, dan dosen gue tuh cukup romantis mas. Gimana tuh? Dia punya narasi yang cukup membakar optimisme anak muda lah gitu. Ya gue kemakan lah pokoknya. Jadi jadi gue lupa. Jadi tapi gini, pintu masuknya kalau nggak salah ya, itu lu mulai dilihat orang itu
melalui Atrium Moniaga Project, bener nggak? Atau Betul. sebelumnya ada? Either lain. betul atau salah. Sebenarnya tuh gua tahun 2019 itu udah mulai dapat duit dari gambar-gambaran. Wis, asik. Gitu. Jadi terima commission gambar potret. Mas Oke. Adri tuh gue gambarin lah mukanya Oke, kayak gimana. But at that time the view was below 1 million rupiah gitu. Dan kalau kliennya ibu-ibu tuh kayak capek. Lebih baik jangan gitu ya. lebih sadar estetika diri sendiri soalnya kan. Gitu. Kalau cowok agak lebih santai lah gitu. Nah, and then pas COVID gua itu dapet duit banyak dari ngajar online. Ngajar online. Jadi kayak ada beberapa platform yang cukup populer pada saat itu. Apa tuh? Mau belajar apa? Mau Kayak belajar, waktu oke. itu cukup. Terus ada lagi. Terus banyak kafe-kafe yang turns into a workshop space gitu ya. Gue sempat kolaborasi juga dengan beberapa tempat di selatan sama di Muara Karang. And then when COVID strikes, I think I have a certain fluency to speak about how art can be translated into technical knowledge. Oh, oke. Gitu. Jadi ya secara singkat gue bisa ngajar lah. Gue bisa ngajar gambar untuk orang yang mau belajar gambar. Bukan orang yang want do it for fun gitu ya. If you want to learn it seriously, I can help you. Oh, Gitu. oke. Nah, di COVID semua orang kan jadi pengen belajar tuh, Mas. Betul Di rumah banget. nggak ngapa-ngapain kan. Iya, betul. Ya udah akhirnya gue rame di sana. Oh, dari situ. Nah, balik lagi gue inget yang pas di apa yang gue belajar pada saat business school. Ini demand-nya bisa nggak sustain loh, Drill. Gitu. COVID will end and somehow orang-orang yang mau buang duit untuk belajar untuk senang-senang, which is not education loh, it's recreational. Betul. Recreational Itu daya expire-nya nggak ketebak kapan. And Betul. it really karena dia muncul pas COVID, dia pasti turun pas COVID. Betul. Gitu gue mikir satu nah akhirnya gue pengen punya ability yang bisa diterapkan di dunia offline. Oh, Nah, teman oke. gue ngehubungin gue sama Atreyu. Oh, gitu. Atreyu is a famous emerging artist, right? Oke. Okay, so I learned something and maybe a lot from him. Nah, akhirnya gue jadi belajar untuk bisa men-sustain karir ini. Oh, ternyata apa yang diajarin sama dosen gue di S2 itu inline. Oh, ternyata orang bisa berkarir di sini rupa. Oh, ya. Lo masuk ke apa istilahnya sih? Angkatan berapanya Atrium Moniaga Project? Hitungannya nomor 11 sih. Nomor Itu nomor 11. 11, which 2 generasi sebelum yang sekarang. 2 generasi. Gua masuk tahun Bareng 2000. siapa aja waktu itu? Gue masuk tahun 2022 bareng Juju. Juju base-nya di Surabaya. Karin. Kalian Joseph ini. Harusnya ya. Orang lama itu sebenarnya ya. Betul. Senior. Karin sama satu lagi Yen Melia Andreas. Dia juga Jakarta. Berempat ya. Ya. Oh, oke. Nah, di situ berapa lama lo di Gembleng, Ci? Gue 1,5 tahun, Mas. 1,5 Gue tahun. karena gue anggota awal. Jadi even inkubasinya belum terbentuk, gue udah salah 2 orang yang masuk lah. Jadi Juju yang pertama, habis itu gue Inkubasi belum terbentuk, bukannya udah ya? kayak belum tahu mau ngapain gitu. Oh, Karena pada oke. saat itu tuh kayak lagi ada turmoil inside. Bentuknya belum ada gitu Iya, ya. dan belum tahu mau bikinnya kayak mixed feelings atau apa gitu loh. Asik. Gitu. Terus pamerannya di mana waktu itu? Pamerannya waktu itu di Tirto Dipuran Sri Sasanti Jogja. Wih, langsung Sri Sasanti. Iya, pada saat itu gue belum tahu Sri Sasanti sebesar apa. Jadi sometimes ketika gue melihat ke belakang, ini anak take a lot of things for granted sih. Lo dibopong sama si Atre itu ke sana tuh. Iya. Nah, terus dari situ lo apa? Memutuskan bukan bersolo ya, karena di Atrio juga bukan grup yang ngintil terus segrup gitu nggak sih ya? Lo apa yang lo lakuin berikutnya supaya lo bisa lo mulai yakin ini gua mau karir seniman nih kayak gitu. Terus apa yang lo lakuin? Sebenarnya pas masih melakukan project inkubasi sama Atreyu, itu tuh gue masih kerja kantoran, Mas. Oh, masih? Gue masih kerja kantoran dan bersyukur gue nggak dipecat sih sebenarnya pada saat itu. Bahaya. Iya, itu kayak sebenarnya agak maksudnya ya people can smell lah when you take double job lah. Somehow Emang itu bisa disebut job nggak juga sih? Gak juga ya, tapi ya Bimbel gitu. ya juga ya, mungkin karena itu kolega-kolega gue memaklumi kali ya. terus Jadi ya udah untungnya teman-teman kantor tidak sensitif terhadap hal itu, justru malah some of it supportive gitu ya. Jadi akhirnya ya udah kayak gue nggak dipecat dia melakukan hal ini deh gitu.
Ya udah gue beresin sampai selesai mas. Oh gitu. Nah setelah selesai, Ya. gue tiba-tiba mikir, nggak tiba-tiba sih, pas end the proses gue juga udah mikir, kayaknya gue nggak akan bisa bikin yang lebih keren dari ini kalau gue nggak full time. Oh, I see. Udah gitu aja sebenarnya. Ya udah berarti the next step yang mau nggak mau harus mengajukan Full time. surat pengunduran diri. Iya. Semoga dapat pesangon. Sangannya buat pegangannya dulu. Buat beli bingkai, buat sewa tempat, Beli bingkai buat chatnya ngundang juga. DGI waktu itu. Iya, iya. Nah, oke. Terus abis itu gimana ceritanya lu bisa langsung sama di Tanatap? Kalau nggak salah saat itu juga apa nama pamerannya? Tadi? Waktu itu pameran tunggal di Tanatap sih mas. Make Something Wonderful ya? Something wonderful. Oke, itu di Tanatap kan ya? Betul. Dan itu ada emotinya juga. Bener gak sih? Betul. Terus gimana lu ceritanya bisa di approach? Apakah lo yang mengajukan diri kah atau Yang punya Tanatap temen gua satu. Ya, oke. Oke. Gus Tanatap temen gua. ngobrol-ngobrol yuk bikin kayak gitu. Ya dulu tuh gue sempet mau pameran di Tanatap sebelum gue ketemu sama Atreu. Oh, Kayak gitu. yang ketika gue memutuskan gue harus punya offline presence nih. Oh, Nah, udah ada rencana. udah ada rencana dan udah ngobrol juga. Abis itu gue ikut inkubasi kan gue ngilang gitu kan mas. Oh. Nah abis itu ya udah balik lagi. Oh ternyata gue masih butuh sesuatu yang bersifat tunggal. Gue butuh pameran tunggal lah. Kalau menurut gue malah justru itu keputusan yang baik sih. Karena kayak lu kan di backbone-nya dulu kan di grup itu di Atrimoniaga kayak gitu. Sampai abis itu lu maju seorang diri solo, ya lu bisa ambil pelajaran dari yang lu sebelumnya setengah tahun di sana. Betul. Betul But ya. when I'm doing it, it feels like gue mengulang lagi apa yang gue lakukan pada saat inkubasi, tapi kali ini sendiri, bawa bendera sendiri. Oke. Jadi itu juga sebagai salah satu tes gue, apakah Adriel Arizon itu dianggap orang? Iya, iya itu penting banget karena dulu kan sebelumnya gue selalu bilang, oh saya anaknya Atreu, it feels so easy, it feels jadi kayak ada seorang bendera besar yang nge-backup lo ketika lo nggak diakui dan ketika lo di-reject, actually yang di-reject adalah Atreu-nya. Jadi I feel a bit safer at that time, but this time I take everything personally, Wow. which is not good. Nggak lah, bagus lah gitu. Dari situ apa ya? Ini gue penasaran soal gambar lo ya, karya lo. Kenapa sih lo ngambil bentuk-bentuk manusia yang absurd gitu? Oke, terima kasih. Kenapa itu? Dari mana inspirasi sebenarnya? Hal yang gue suka dari ada beberapa balik lagi tadi gue selalu suka ngomong soal KPI kan mas. Oke, Ya. ya. Menurut gue KPI lukisan gue yang berhasil adalah yang pertama itu integrated, Oke. yang kedua itu inovatif. Oke. Udah dua itu aja, integrated, inovatif, and ya, Dengan apa? integrated dengan surrounding. Oh, Jadi gitu. gue berusaha mengcombine cerita, Uh-huh. objek, Uh-huh. dan gue manipulate into something new. Hmm. So ketika gue bercerita tentang pameran tunggal gue yang kedua di Jogja, itu bercerita tentang judulnya Mokusle. Mokusle kalau nonton Million Dollar Baby itu artinya sayangku, my darling gitu-gitu kan. Yeah. So I picture something about romanticism in life. Mm. Nah objek yang gue bawa, gue hadirkan pada saat itu adalah bawang. Bawang. Oh iya. Karena bawang kan bikin orang nangis kan. So I think it's evoke emotions with onion. Dan bawangnya gue ubah jadi bentuk orang. Oh, oke. And then it manipulates the surrounding. Oh. Terus judulnya juga sama kayak anak bawang gitu. Gitu-gitu. Nah, Iya. ketika pameran di Make Something Wonderful, objeknya adalah mengenai Apa tuh? Makanan ya? Bakmi. ya betul ada anak bakmi sih. Itu apa itu? Itu ada dua seri sebenarnya Mas. Satu yang membuat Chinese yang merah biru itu, dan satu lagi tentang sebuah lukisan diptik yang bisa dibolak-balik. Nah, at that time I was thinking about how I embrace my ethnicity. Melalui apa? Chinese parents tuh sangat strict kan sebenarnya kan. Oke. Sangat strict. Oke. Lo kalau nggak jadi dokter jadi engineer gitu kan maksudnya kan. Oke. Jadi right brainnya tuh keras banget. Left brainnya tuh keras banget gitu. Nah jadi gue menghadirkan bagaimana dalam keterbatasan itu gue tetap bisa berkarya. Oh. That's why the painting is so oriental. Teman-teman gue juga pada bilang, Dril, Cina banget sih, ini laku gak sih kayak gini gitu. Gitu loh. Nah itu nanti gue mau tanya boleh nggak nanti? Iya. And then there is a lot of border gitu-gitu. Iya, betul. Ya kenapa tuh ngambil pendekatan kayak gitu sebenarnya? Ya, yang emang lu pengen bawa soal ethnicity lo itu ya? Iya, dan Karena bagi lo itu kayaknya penting untuk memulai dari itu gitu. betul. Karena
bisa dibilang key factor dari art is vulnerability kan. Jadi the more you're open yourself to others, kayaknya karyanya akan lebih bercerita. Siap. Oke. Dari situ, apa yang lo bisa ambil pelajaran dari pameran tunggal lo pertama di Tanatap itu? Kayak tiba-tiba ada banyak pintu terbuka kah? Ada banyak networking yang tersambung kah? Gue percaya fortune favors the bold sih mas. Apa? Fortune favors the bold. Fortune Favors favor the bold. the bold. Oke. Ya, jadi orang yang berani itu most likely lebih beruntung. Berani, bener, berani. Iya. Gue juga pernah dengar sih kata itu. Orang yang sukses itu emang yang berani Iya. ngambil keputusan yang tidak gampang, kayak gitu kan ya. Jadi apa hasilnya setelah pameran itu? Ya lebih gampang aja sih kalau kemana-mana sih mas sebenarnya. Soalnya kan sebenarnya recognition yang dicari, recognition, dan sebenarnya pameran tunggal gua itu adalah another way for me to exhibit a portfolio to a promising gallery. Daripada gue ketok pintu satu-satu, gue ngasih PDF atau gue ngasih print-printan, which most likely goes under the file. Iya. Kenapa nggak bikin aja suruh mereka datang? Oh, jadi kalian ngundang? Jadi ya aku ngundang beberapa galleries untuk datang. Ya nggak semuanya bisa ya mas ya. Ya, Nggak semuanya pasti. bisa. Yang nggak bisa gue follow up. Kalau follow up 2 kali nggak bisa, berarti tandanya nggak mau gitu Itu jiwa ya. marketingnya tuh. Jiwa marketingnya keluar. Gak apa-apa, emang bener harus kayak gitu. Seniman tuh kadang kayak malu untuk hal itunya gitu kan ya. Iya soalnya gue kan punya knowledge itu mas. Knowledge, ya. Gue punya knowledge management gitu loh. Jadi kayak ya udah, this is knowledge loh, tinggal lo praktekin aja sebenarnya. Guys, itu knowledge guys. Jadi knowledge itu bisa kita pelajarin gitu loh, bukan dilalah tiba-tiba ada di kepala lo kayak gitu kan. Dan knowledge itu tidak mengubah identitas hidup. Nah, Ketika gue jadi sales bukan berarti gue salesperson gitu loh. I'm just doing another part of sales. oh wow, itu menarik loh. Itu sudut Oke. pandang yang menarik karena orang saat misalnya belajar marketing, sales itu mereka kayak enggan. Kenapa? Karena rasanya kayak, gue nggak mau jadi sales kayak gitu. Siapa yang nyuruh lo jadi sales gitu loh kan? Padahal kehidupan kita sehari-hari kan juga banyak. Tentang sales. Iya. Kan lu menawarkan sesuatu. Iya. Lu minta dari kecil lu minta sesuatu juga it's a part of sales kan. Iya, itu dia. Gila, oke. Terus nih, karya lo beberapa kali muncul di Art Jakarta. Iya. Ya, pertama kali itu tahun berapa tuh? Pertama kali itu pas Yang gue patung ya? pertama kali itu justru pas gue masih sama Atreyu. Udah, di sana udah. Even sebelum debut kita pameran bersama itu Oh, dia dibawa. gue udah dibawa. Bukan dibawa lah, accidentally kebawa lah gitu. Accidentally kebawa. Ada karyanya Adel ya udahlah. Masa gitu. Enggak, sebenarnya kita bagi-bagi brosur. Dan kebetulan Pak Oyik, Sri Sasanti tuh kayak ngelihat, oh ini bagus nih gitu. Karyanya di sini enggak. Kalau kamu bawa hari ini kita display besok. Kalau kamu bawa besok kita display lusa gitu. Yaudah, gitu. akhirnya ya itu kebawa kan Mas sebenarnya. Itu definisi kebawa kan. Masuk ke bawah ya. Kebawa. Tapi status karya saat itu udah laku atau belum? Waktu itu ya dijual di Pasar Jakarta. Jangan gitu. dijual. Oh, jadi sebelum itu lo udah ada karya di sana. Belum, kita kan bikin kan Mas. Kita misalnya buat pameran tunggal which is bulan Oktober kita bikin 10, Karya. 11 karya gitu ya. Nah pas di April itu kebetulan gue udah kelar kayak 3 atau 4 gitu lah. Oke. Jadi a part Cepet of it ya. dimasukin. Dimasukin. Di Pak. Oke, paham. Boleh nggak sih gue nanya kayak mungkin penonton yang bukan masuk di dunia seni kayak penasaran, karya seni itu dihargain berapa sih? Hitung-hitungan yang cukup membosankan. Dan Membosankan. tidak ada nilai romantismenya adalah berdasarkan sentimeter persegi. Semakin besar semakin mahal. Yang Oke. kedua, portfolio senimannya. Ini orang credentialsnya udah sejauh apa nih? Experience-nya bagaimana? Makanya gue gak akan bisa bikin kayak Christian Aicho, udah simple Yo. karena track recordnya kejauhan. Itu beda dimensi kayaknya. Udah masuk isekai, udah. Dia kayak solo leveling udah level Solo berapa? leveling gitu. Udah di atas gitu.
Lu figuran yang masih jalan sorry ya. Masih jadi NPC sih mas. Masih revisi. Yang syukur-syukur disapa pameran utama udah gitu. Lagi dagang di pasar gitu. Oke, jadi nah kalau misalnya kita bagi lagi-lagi untuk yang belum pernah bukan pernah ya, mungkin dia tahu ke galeri, tapi mungkin masih belum tahu. Boleh nggak sih kita nanya harga karya seniman gitu di galeri gitu? Boleh banget. Boleh banget. Dan boleh nawar. Boleh. Iya. Actually you are buying something kan sebenarnya. You are buying something, you rationalize your value is equal to the price that you give. Udah sesimpel itu. Okay. So jadi ada beberapa orang yang tidak punya prinsip tidak mau menawar, tapi ada juga ya maksudnya nggak bisa ketolong lah mas. Kalau misalnya ketemunya sama orang yang backgroundnya pedagang, menawar is a basic courtesy loh, gitu loh. Jadi mereka pasti menawar. Jadi ya udah tanya aja. Kalau nggak bisa afford, tawar. Kalau nggak bisa tawar ya udah. There is a more elegant way to say no or to back off or anything else. Tapi maksudnya jangan kayak menganggap seniman sebagai spiritual leader gitu loh. Kalau lo nawar, lo manusia berdosa gitu, enggak juga gitu. Nah itu sudut pandang yang menarik gitu. Karena mungkin memang banyak yang mikir kayak gitu kayak wah ini karya seni kok apa ya jauh lah kayak dari gue gitu. Padahal sebenarnya nggak segitunya kok kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian datang ke galeri, kalian mau tanya itu silahkan kan, kayak nggak masalah bisa gitu. Bisa dicicil juga mas, ini serius, bisa dicicil. Ya, cicil gue tahu sih kayak gitu. Oke. Ini menarik. Tapi boleh gue tahu nggak sih karya lo berapa kemarin harga? Yang laku terjual dari yang lo pamerin berapa yang laku? Boleh nggak gue tanya ini? Boleh. Bener. Oke. Pameran terakhir I hit the jackpot. Yang terakhir kali, yang kedua. Jakarta Garden, yang recently bulan April kemarin. Oh oke. Iya, I hit the jackpot. Semuanya laku. Yes. Wow, kok bisa? Apa karena orang udah ngeliat track record lo ya? Gak tahu mas, gak tahu. Aku gak tahu kenapa bisa terjual. Berapa lo karya lo taruh? Total tuh 7 lah ya. 7. 6 painting and 1 toolbox. Toolbox, gue nggak lihat toolbox. Kayak ada behind the scenes of the process. Jadi sketchbook sama kuasnya tuh kayak we make a small decoration about it lah. Jadi 6 painting sama 1 toolboxnya ya kejual mas. Kipas. Bagi dulu sama galeri, udah itu dulu. Iya paham. Iya memang. Tapi gue boleh tahu nggak sih kan gini, sebelum lo laku sold out di sana gitu kan, lo memulai pasti dari nol kayak gitu kan. Sorry gue balik lagi. Kayak misalnya waktu di Atreo, ada yang laku nggak waktu itu? Less than 50%. Lebih kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Oke, ini sorry gue tanya gini karena untuk ngasih tahu ke teman-teman kayak gitu, kayak seniman yang sekarang ini karyanya sold out, memulainya tuh dari mana sih kayak gitu ya. Nah, jadi waktu Atrium Niaga lu kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Dari berapa karya yang lu taruh? Total tuh kayak ada 3, aku lupa, kayak 13-14an sih. 13-14 yang lepas tuh sekitar 6 or 7 gitu. Kayaknya 6 deh something. Kalau nggak salah biasanya kalau seniman Atre itu kalau harganya berapa belas gitu ya? Iya, ini sebenarnya pertama kali karena gue masuk Sirsa Santi sih ya mas ya. Jadi kan mereka langsung ya? Kan pameran di Sirsa Santi kan? Iya bener, gue lupa. Dan entry level harga mereka ya iya level mereka bukan harga 2 juta 3 juta gitu loh mas. Iya, berapa belas atau berapa belas? Belas kan? Hitungannya belas. Iya betul. Hitungannya belas ya udah di bawah 50% laku lah gitu. And then pas gua pameran tunggal mas. Yang pertama di Tanah Tap. Tunggal itu secara quantity itu kayaknya cuma 30% deh mas. 30%. Tapi secara volume, jadi kenapa gue bedain quantity sama volume? Karena ada lukisan yang gede yang harganya mahal. Oke. Gitu. Yang lukisan yang gede kan masih harganya lebih mahal kan mas. Laku. Nah, secara volume sales itu kayaknya hit 50%. Oh, I see. Oke. Yang kedua, pameran kedua. Pameran Solo Exhibition Jogja yang kedua, itu malah ngelaku cuma 2 pieces. 2 dari 10. Well, a lot of factor gitu ya. Kadang-kadang kita bilang, oh berarti hoki gue gak di Jogja atau apa gitu ya. Kayak itu bisa-bisa aja sih. Jadi bener-bener gak tahu mas. Karena menurut gue pameran tunggal gue di Jogja lebih bagus dari pameran tunggal yang pertama. Secara teknis, secara narasi.
Dan kenalan gue juga lebih banyak dong mas dibanding pameran pertama kan. Oke. Kok bisa ya? Kok bisa tuh? Faktornya udah lo ituin semua, tapi kenapa segini kayak gitu? Iya, pasti ada. Ya akhirnya kalau di trace back pasti ada faktor lain lah. Ada faktor lain. Terus ya udah akhirnya coba lagi aja. Ada kesempatan apa dimakan. Ada opportunity apa dimakan udah. Nah, Art Jakarta kejual waktu itu Art Jakarta yang gede yang di Kemayoran. Itu gue taruh sepasang karya which is 2 pieces, itu dua-duanya lepas laku gitu. Terus abis itu Art Jakarta Garden yang terakhir, yaitu that's why I hit the jackpot. Aku bikin 6 plus 1 7 lah ya. 7-nya terjual. Under galeri mana? Candice Gallery. Candice. Nanti gue di Art Jakarta juga sama Candice lagi. Iya. Promoting Candice. Oke, nah gue penasaran soal Candice tuh. Gimana akhirnya lo di approach mereka? Candice adalah satu-satunya galeri yang datang ke Tanah Tap Matraman tanpa ada gua. Oh. Jadi gue memang mengundang dia. Tapi biasanya kan kalau ngundang galeris gitu kan kayak gue harus ada di sana, gue harus hadir, gue harus follow up like a perfect salesman gitu kan. Nah, Candice tuh tiba-tiba datang dan gue lagi nggak bisa. Oh. But they are willing to come and see the exhibitions gitu-gitu. And then ya udah abis itu ya gue follow up lah, Mas. Gue follow up and then cerita and then kita lanjut ke dia juga baru buka sih mas. Yang di Wisma GH ya? Maret 2024 Andis Gallery berubah nama jadi Candice Gallery. Yang di bawah ya? Yang di bawah. Akhirnya gue pameran pembukaan bareng mereka. And then ya udah, habis itu ya udah ikut lagi. Kalau misalnya untuk orang yang mungkin belum tahu, ada kontrak eksklusif nggak sih sebenarnya kalau kerja sama galeri itu? Ada. Beda-beda kayak jenisnya beda-beda. Ada yang mau menikah, ada yang mau pacaran dulu. Bener kan mas? HTS-an. Ada HTS-an. Ada yang bener HTS is real mas. HTS is real. Kayak kita sama-sama menganggap diri kita eksklusif to each other, tapi we are open to other opportunities. So HTS-an is real in dunia ini. And as long it doesn't hurt each other, and it can elevate you to a bigger level, why don't you do it? Gitu ya. ATS ada ternyata guys di dunia seni. menarik banget. Nah, berikutnya lu mulai masuk ke apa istilahnya ya? Bukan pameran seni sih ya. Event. You spot me on event. Thank you, Mas. Boleh gue sebut itu? Sure. Gak apa-apa ya? Sure. Oke. Kenapa Driel masuk situ? Apa tabungan mulai habis kah? Jadi perlu cuan? Tapi benar. Alasan pertama itu karena duit, Mas. Duit. Karena duit. Jadi, I'm a very shallow person. I'm do it where the money comes gitu. Jadi, gue sempat reuni sama reuni angkatan arsitektur. Oh, okay. Dan gue ketemu temen gue yang ya dia UMKM ngerjain dried flowers lah. Oke. Flowers. Nama brandnya Stellar Corona. Terus mereka itu jualan di Semasa, Mas. Semasa. Terus dia cerita. Dia langsung nembak lah, sales gue bisa segini, Driel. Oh gitu. Hah, bisa segila itu ya? Untuk bunga kering gitu. Untuk bunga kering dan jualan di Semasa. Maksud gue, oke, Semasa is a big brand lah. Dan Semasa is Semasa, dia cuma tenda gitu loh, Mas. Iya. Dia cuma tenda 2x2 meter. Berapa sih yang ngebuat lo jadi boom? Di atas 5 kali modal. Oh wow. Di atas 5 kali. Modal dia maksud itu kali 5? Iya. Oke, menarik. Di atas 5 loh mas, jadi kayak gila ya. Ya udah akhirnya gue ikutan. Apa event pertama yang lo ikutin apa? Yang gue ikutin adalah Artcat. Okay. Artcat itu sister company-nya dari Semasa. Betul, lah ya gitu. Iya. Gue kenal tuh Gunawan lo. Karena Gunawan lo gue bisa masuk. Iya. Karena pada saat itu ketika gue apply C-Form, gue gak salah C-Form lah mas. Gue cuap-cuap bullshit lah. Soalnya kan gue gak pernah bikin merchandise kan. Terus? Akhirnya ya udah gue bikin aja cerita. Oh gue bikin ini, gue bikin experience gitu. Which emang benar. Tapi produknya belum ada. Ketika gue harus submit foto produk, gue gak ada gitu loh. Nah karena Gunawan gue keterima. Karena kehadiran Adril di sana membawa diversity untuk produk art market. Yang cenderung tend to be cute, tend to be kawaii. And then they present me with something more serious gitu loh mas. Kalau salah dulu namanya lu bukan under Adril ya. Apa ya? Namanya titik merah. Titik merah. Apa itu? Kenapa jadi titik merah itu? Kalau di pameran ada judul karya. Ya. And then kalau ada titik merah, laku. itu artinya laku.
Bukan titik hijau ya, jangan sampai titik Titik hijau. hijau reserve mas. Oh, reserve ya. Tapi belum dibayar Titik ya. hijau belum bayar. menjamin sales. Belum jamin sale. Jadi titik merah karena itu. Titik mana? itu sebenarnya doa ya supaya Itu sebenarnya doa. supaya dagangan gua laku gitu. Itu kayak panglaris gitu. Nah, dari arcade pertama lakunya gimana? Arcade pertama gue nggak perform. Ya ada, gue masih pembukaannya masih hijau sih untungnya. Arcade pertama nggak pembukaannya masih hijau tapi it doesn't spectacular. Arcade kedua masih sama. And I take a break. Oh gitu. Arcade ketiga gue nggak ikutan. Oke. Gue harus mencoba mempelajari merchandise itu seperti apa. Oh, lo stop dulu bentar, abis itu belajarin. Sehingga gue pengen masuk ke arcade keempat. Gue udah siap. Arcade keempat gue nggak keterima mas. udah banyak saingannya, udah kalah cepet. Saingannya udah banyak. Arcade keempat gue nggak keterima. Nggak keterima. Akhirnya gue ikutan semasa biar keterima. Gue tandem booth. Jadi gue tandem booth. Jadi satu booth itu yang masuk dua brand sama Henki. Oh, Made by Hank. Betul. Okay. Bukan orang Bali ya, bukan Made, tapi Made by Hank. Iya, Made, bukan Made. Jangan panggil dia beli. Tahun lalu gue bikin ini workshopnya si Hank di Rachel Gallery di Wisma GH. Oh. Jadi waktu itu gue kerja sama Slab. I see. Terus bikinin workshop. Kalau Slab kan kesempitan ya, jadi kita pakai Rachel Gallery-nya. Iya. Meskipun ada kolam di tengah. Terus tandem sama Hank, kenapa lu bisa ketemu sama Hank? Karena gue ada orang yang belajar, pertama karena ketertarikan. Dia ngajarin wood carving, and then gue suka hal-hal yang berbau 3D. And then gue belajar sama dia, and then ternyata visi kita sama. Kita adalah laki-laki yang sudah menolak tua, 30s, and switch passion di umur segini. Jadi kita punya urgensi dan kegentingan yang sama lah gitu. Jadi gue gak mungkin partneran sama orang-orang yang hidupnya kayak aman-aman aja gitu, gak bisa. Nah sama Hank kita punya urgensi yang sama, kita punya kurang lebih doa yang sama gitu lah. Jadi ketika kita tidak laku, kita tahu cara menguatkan masing-masing gitu. Dan ketika laku, kita tahu cara celebrate-nya, simpen duitnya. Itu di Semasa. Semasa yang di mana? Semasa kemarin di lapangan Banteng. Mereka hampir selalu di lapangan Banteng sih ya. Tiap tahun lapangan Banteng di tengah tahun. Di Semasa yang paling gede lah, Semasa piknik. Oke. Apa yang akan datang? Event yang akan pertama event dulu deh. Ya. Gue punya 2 event. Yang pertama itu GCAF. Oke. GCAF. Ini GCAF pertama, kedua, ketiga lo? Ini GCAF pertama gue. Oh, oke. GCAF pertama gue. Terima kasih. Aduh, proses creation GCAF tuh panjang loh. Panjang dan gue diceritain sama orangnya. Terus kayak lulus sekolah gitu loh mas. Kayak kenapa proses ini menjadi sangat mendebarkan buat gue. Kurator ada 11. Itu kayak terus nama yang dirilis belum nama lengkap gitu, kenapa gitu. Jadi ketika gue lolos GCAF, semua orang tuh menyelamati gue. Oh iya, gue juga seneng gitu loh. Tapi kayak oke, ya emang pinter emang ya bikin eventnya ya gitu. Iya, itu ya hype-nya tuh bagus banget gitu. Even buat kita para creator tuh jadi kena pressure gitu loh. Gue dikasih tahu sama si Yoga itu nggak main-main loh, karena bagi seniman yang memang tidak menyiapkan dirinya dengan baik saat present untuk masuk ke GCAF itu bakal ditolak sebenarnya. Jadi memang selamat. Kayak GCAF ya itu ya. GCAF. Terus habis itu apa? Habis itu GCAF, habis itu Art Jakarta. Ya, jadi GCAF gue bakal nggak jual karya original. Gue bakal jual merchandise. But now merchandise-nya agak lebih ditingkatin levelnya. It should be. Should be. And then gue akan rilis karya baru nanti di Art Jakarta. Baru, belum pernah ada sama sekali. Belum pernah ada. Dan untuk proses pembuatan karya ini gue cukup privilege because sekarang gue ada didampingi sama kurator gitu loh mas. Oh, siapa? Fenerdi Handoyo. Oke. Ya dia bukan sekolah kurator ya, tapi sebenarnya kan kurator itu kan sebenarnya lawan bicara yang lu hormati dan lu punya kerendahan hati untuk mendengarkan apa yang dia omong kan sebenarnya. Jadi kayak kalau kita stand up comedy ada open mic dan kita cukup mau untuk menerima masukan dia. Nah, gue merasa orang ini punya peran itu dalam hidup gue. Jadi and then dia juga punya romanticism untuk melakukan hal ini. Ya udah, jadi ya yuk bikin sekarang yuk. Keren. Apa yang kita bisa, tadi kan kalau lo bilang di GCAF yang bisa kita expect adalah ada merchandise baru dari Adriel. Kalau di Art Jakarta bakal ada karya baru.
berapa karya yang lo masukin di Art Jakarta nanti? Bilang sama Denny itu yang punya Candice. Oke. Kalau Masih rahasia nggak? enggak juga sih. Kalau bisa jangan kurang dari yang kemarin. Jadi kemarin itu kan gue present 6 karya untuk Toolbox. Oke. Bisa nggak ya segitu? Oh gitu. Jadi coba I want to do it 6. Oke. I want to do it 6. Painting, 6 painting. 6 painting. Ukurannya rata-rata berapa? Mungkin dari yang kecil itu A2 kurang 30 kali 50 cm dan ada yang besar juga sekitar 60 kali semeteran lah. Nggak masukin apa namanya? Sculpture. Kayak waktu dulu sama Emoti ya pernah ada kan? Iya, enggak. Karena sculpture gue tarik mundur ke GCAF. Jadi GCAF gue buat something sculpture. Very nice. Gelas. Gue bikin gelas. Oke. Tunggu. Gue mau nanya soal sama Emote nih ya. Itu gimana cerita? Lo di-approach mereka untuk bikin kah atau gimana? Either approach atau di-approach sih mas. Soalnya sebenarnya ketika gue lulus dari inkubasi project bersama Atreyu Moniaga, gue berhubungan baik dengan Win Satria. Dan pada saat kita selesai, si Win Satria ini kayak, dia kalau butuh apa-apa, kasih tahu Koko aja. Of course I need help gitu loh. Of course. Jadi ya pastilah. Gak usah lo ngomong mas. Terus yaudah akhirnya datang, akhirnya bekerja sama, akhirnya gue present painting gitu-gitu, kira-kira potensial nggak ya kok kalau dibikin sesuatu yang more gitu. Akhirnya ya udah kayaknya seru nih kalau kita bikinin satu dari figurmu, kayaknya ini menarik deh. Dan dari MOT-nya sendiri juga melihat, gue merasa MOT-nya juga dapat something dari gue, karena karya 3D yang gue bikin itu adalah so far yang tercomplicated. Betul. Oke. Terima kasih. Karena gue ngeliat gila ini detail banget gitu loh. Iya. Dan itu gue warnain satu-satu mas. Itu gue warnain satu-satu. Gue recolor. Gitu. Jadi ya udah. I think MOT got R&D from me, and I get exposure and other benefits from them. So, berapa karyanya sih waktu itu harganya? Gue belum sempet si nanya. patungnya tuh 55. Laku nggak? Laku 1. Dari ada bawa berapa emang? 3 edition. 3 edition. Kalau 3 edition tuh apakah harus sama atau beda-beda sih sebenarnya? Gak tahu, harusnya sih sebenarnya sama ya. Soalnya kayak kalau Nike Air Jordan aja ngeliris warna gitu kan ya. Harusnya sih sama semua sih mas. Sama semua ya. Gitu. Cuma karena saya butuh uang, kalau anda mau beda jadi warna pink saya bisa bantu. Boleh. Betul, bisa diatur lah ya kayak gitu. Oke, akhirnya nih kalau lo ngeliat dari lo sekarang sebagai seniman dengan lo dulu bekerja di arsitektur, lo lebih milih mana? Lo bisa dengan bold bilang gue lebih suka sekarang gue sebagai seniman atau dulu lebih menyenangkan? Gue suka arsitektur mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gue tidak membenci arsitektur. Gue meninggalkan profesi itu bukan karena gue bencinya. It's simply because drawing is more fun. Udah, itu aja. Ada jadi yang lebih seksi gitu di sebelah ya gitu ya. Iya. Jadi lo datang ke situ gitu. Soalnya emang pas doing architectural things, gue emang menikmati proses awalnya mas. Tapi kan beda banget. Arsitek itu kan hitungan lah, teknis lah. Itu gitu. tengah. Itu udah masuk ke tengah. Hitungan teknis, buildability, numbernya masuk apa enggak, itu udah masuk ke tengah. Tapi di idea, the narrative, lu itu suka di awal. proses Itu gue itu ya? suka mas. Oh, Itu gue suka. Gue suka shaping, gue suka molding something. Basically gue masuk ke create sih mas. Dan hasrat itu memang tersalurkan di arsitektur. That's why ketika gue jadi student, gue A students. Gue A student pasti karena pada saat menjadi student lo cuma bertugas untuk mengkonsep kan sebenarnya kan. And then when you hit professional work, lo harus ngurusin kabel, lo harus ngurusin plumbing, and that is another part yang gue nggak merasa ternyata proses ini tuh lama loh. dulu cuma 3 SKS, tapi ternyata in the real work itu yang 80% sebenarnya. 80% ya. Jadi either satu, gue harus menjadi konsep arsitek, which I don't have the privilege to do it, unless I become a principal architect. Gitu ya. Ya udah, habis itu ya gambar-gambar. Ternyata pekerjaan yang sedulu itu gue anggap remeh, second tier lah, or even third tier dari arsitek is much sexier lah mas. Oke. Ya, gue masih merasa kalau gue bilang orang profesi gue arsitek, arsitek ya. Lu masih menyebut gitu. Kayak gitu? Enggak. Maksudnya gue punya paradigma ketika gue memperkenalkan orang,
Itu Adriel kerjanya apa? Oh saya arsitek tante gitu kayak itu langsung kayak lebih seksi gitu. Kamu kerjanya apa? Pinteran aja loh. Saya seniman. Oh seniman apa? Pasti kayak gitu mas. Oh, Gambar apa kamu gitu? Oh. Ya mereka curious with asking. They simply don't know the industry lah. Cuma kalau mau make a statement ngomongnya gue arsitek. Gitu. Sampai sekarang tuh. Kalau bahan obrolan gue arsitek. Enggak, sampai sekarang pasti ngomongnya gue seniman sih mas. Tapi ya gitu pasti ada follow up questions yang harus gue jawab aja sih sebenarnya. Setuju. Oke, Adriel. Apa Adriel? Apa aja boleh Apa ya. aja. Oke, Adriel, thank you very much buat datang hari ini. Terima kasih mas Karena, Adri. ini gue yakin banyak manfaat yang bisa diambil dari video kita hari ini karena Adriel sangat rinci sekali menjelaskan. Yang rahasia-rahasia kayaknya juga dibeberin semua kayak gitu. Kalau misalnya perlu ada yang perlu disensor kasih tau gue ya. Oke. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan Dose Creative Channel. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kalau kalian suka episode kita hari ini dengan Adriel, jangan lupa di like ya. Oke, ada gue Adri di sini, ada Adriel Arizon. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Bye. Dose out.